Halo teman-teman, pada kali ini kita akan belajar seputar air dan elektrolit. Dimulai dengan definisi mereka masing-masing. Seperti apa sih air itu? Dan seperti apa sih elektrolit itu? Dilanjut dengan ciri kimiawi mereka, klasifikasi, fungsi, proses pencernaan dan penyerapan, transportasi, utilisasi, ekskresi, kebutuhan harian, sumber, akibat kekurangan dan kelebihan. Jadi, mari kita masuk ke pembahasannya. Teman-teman, air atau H2O adalah komponen utama tubuh kita loh. Sekitar 60-70% dari berat badan kita terdiri dari air. Tugas utama air yaitu sebagai pelarut berbagai zat, tempat terjadinya reaksi kimia, dan juga pengatur suhu tubuh. Nah, kalau elektrolit itu adalah zat yang larut dalam air dan pecah menjadi partikel bermuatan listrik seperti natrium yang bermuatan positif, kalium yang bermuatan positif, dan klorida yang bermuatan negatif. Mereka adalah baterai yang membuat tubuh bekerja. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ciri kimiawi. Air ternyata punya sifat yang unik banget loh. Air bersifat seperti magnet kecil yang bisa saling menempel satu sama lain. Contohnya seperti ikatan hidrogen yang membuat air sangat bagus untuk menjaga kestabilan suhu tubuh. Sementara itu, elektrolit merupakan garam yang terpecah menjadi ion, penting untuk mengatur jumlah cairan dan membuat aktivitas listrik sel terjadi. Air dan elektrolit ternyata ada di dua tempat utama di dalam tubuh kita. Yang pertama, ada di dalam sel atau disebut intraseluler, di mana banyak terdapat ion kalium positif. Sedangkan yang kedua, ada di luar sel atau disebut ekstraseluler, yang banyak mengandung ion natrium positif dan ion klorida negatif. Poin selanjutnya adalah fungsi. Air sendiri berfungsi sebagai media reaksi metabolisme, pengatur suhu melalui keringat, dan pengangkut zat gizi dan limbah. Untuk elektrolit berfungsi mengatur keseimbangan cairan dan asam basa, serta mendukung gerak otot dan transmisi sinyal saraf. Untuk proses pencernaan dan penyerapan, air tidak perlu dicerna, ia langsung diserap sebagian di usus halus melalui osmosis. Dan untuk proses pencernaan dan penyerapan elektrolit, awalnya elektrolit didapatkan dari makanan, lalu dilarutkan, dipecah menjadi ion, lalu diserap secara aktif di usus halus dengan bantuan pipa khusus natrium dan kalium. Transportasi. Air bergerak antar bagian tubuh mengikuti perbedaan tekanan cairan atau osmosis. Elektrolit diedarkan dalam darah sebagai ion bebas. Keseimbangan keduanya diatur oleh hormon seperti aldosteron mengatur natrium dan kalium, dan ADH mengatur air di ginjal. Utilisasi. Air digunakan dalam semua reaksi kimia, pengaturan suhu, dan sebagai alat transportasi. Elektrolit dipakai untuk membuat potensial listrik pada membran sel agar sel bisa berfungsi, mengaktifkan enzim, dan menjaga struktur protein. Ekskresi. Air dan elektrolit dibuang terutama melalui urin yang diatur ketat oleh ginjal. Sisanya dikeluarkan melalui keringat, feses, dan pernapasan. Ginjal adalah pengatur utama volume dan komposisi cairan tubuh. Sumber air dan elektrolit. Air dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti minuman, buah-buahan, sayur-sayuran, dan bahkan dari hasil metabolisme tubuh. Untuk elektrolit, sumbernya dapat ditemukan pada makanan, seperti natrium dan klorida banyak terdapat dalam garam dapur. Kalium dapat ditemukan dari pisang, kentang, dan sayur hijau. Kalsium terdapat dalam susu. Magnesium terdapat pada kacang-kacangan yang dapat membantu kerja otot dan sistem saraf. Kebutuhan harian air dan elektrolit. Tubuh orang dewasa pada umumnya memerlukan sekitar 2 hingga 2,5 liter air per hari. Jumlahnya bisa berbeda tergantung aktivitas, suhu lingkungan, dan kondisi tubuh masing-masing. Selanjutnya, kebutuhan elektrolit. Kebutuhan elektrolit bervariasi, misalnya natrium sekitar
1.500 mg per hari dan kalium sekitar 4.700 mg per hari. Jumlah ini membantu menjaga tekanan darah dan fungsi organ tubuh agar tetap normal. Akibat kekurangan air dan elektrolit. Jika tubuh kekurangan air, maka akan mengakibatkan terjadinya dehidrasi, seperti haus, pusing, lemas, dan bahkan gangguan pada ginjal. Sedangkan kekurangan elektrolit seperti kalium atau natrium bisa menyebabkan kelemahan otot, gangguan irama jantung atau aritmia, bahkan kejang. Karena itu, menjaga keseimbangan air dan elektrolit sangat penting supaya tubuh tetap berfungsi dengan baik. Dan akibat kelebihannya, kelebihan air bisa menyebabkan darah terlalu encer atau overhidrasi yang bisa memicu hiponatremia. Selanjutnya, untuk kelebihan elektrolit seperti natrium bisa menyebabkan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Dan kalium yang terlalu tinggi bisa menyebabkan henti jantung. Semua poin ini menunjukkan bahwa menjaga keseimbangan antara minum air dan asupan elektrolit sangat penting agar tubuh kita dapat berfungsi optimal.